Hai, balik lagi dengan saya Jess, dan hari ini saya akan membahas tentang caranya menjual kelas online dengan harga premium sampai jutaan rupiah tanpa harus punya subscribers atau followers di dunia online. Nah, mungkin Anda berpikir begini, saya punya kredibilitas, saya punya skill, saya punya kelas, saya sudah mengajar beberapa orang. Mungkin saya sudah mengajar puluhan, bahkan ratusan orang. Tapi secara dunia offline, saya belum punya kredibilitas secara online. Saya nggak punya subscribers, saya nggak punya followers. Channel YouTube saya juga cuman segitu-segitu aja. Followers Instagram saya juga cuman segitu-segitu aja. Tapi sebenarnya saya punya skill dan saya bisa mengajar orang. Dan orang pasti membutuhkan skill yang saya miliki. Di sini saya ingin membahas lebih detail strategi marketing, bagaimana kita bisa menjual kelas online kita dengan harga premium dengan membangun sebuah digital marketing system yang bisa berjalan secara otomatis tanpa harus Anda pantengin 24 jam sehari, oke? Tapi bisa terus mendatangkan murid buat Anda. Oke, nah saya akan mengilustrasikan seperti ini. Saya namakan digital marketing system ya. Jadi gunanya apa sih si digital marketing ini? Gunanya input yang kita masukkan, misalnya 1 juta rupiah ya, diolah oleh si digital marketing system ini, outputnya menjadi 5 kali lipatnya. 5 juta misalnya. Si digital marketing system ini fungsinya seperti kayak kita membuat bisnis gitu. Bisnis kan tujuannya sebenarnya hanya untuk mengubah si inputnya itu menjadi output yang lebih besar, ya kan? Input 1 juta masukin ke bisnis, outputnya jadi 5 juta. Jadi berkali-kali lipatnya dari input yang kita masukkan. Saya ambil contoh aja bahwa ini ceritanya 5 kalinya ya. 5 kalinya nih. Sekarang berarti kalau misalnya saya mau naikin ini jadi 10 juta, gampang kan? Berarti ya kita harus naikin inputnya jadi 2 juta, bener nggak? 2 juta kali 5, 10 juta. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang ada di dalam digital marketing system ini gitu? Digital marketing system itu dalamnya apa? Sehingga kok uang yang kita masukin 1 juta kok bisa jadi 5 kalinya gitu, jadi 5 juta. Nah, sekarang saya akan mengulas, di konten ini saya akan mengulas sebuah digital marketing system itu tuh isinya tuh apa sih gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi saya akan bedah di dalam digital marketing system itu sebetulnya ada apa gitu. Jadi konsep sederhananya kan gini ya, orang datang dulu, calon murid Anda datang ke sales page kelas online Anda. Nah, setelah mereka datang ke sales page kelas online Anda, lalu mereka akhirnya memutuskan untuk daftar kan. Oke, dan setelah mereka daftar kelas online, akhirnya baru mereka membayar. Daftar itu belum tentu bayar ya. Jadi daftar itu bisa jadi mereka cuma daftar aja tapi mereka nggak bayar. Sama kayak misalnya Anda daftar sekolah atau daftar universitas, lalu Anda datang, isi formulir, isi data diri, submit data diri, terus Anda nggak pernah balik-balik lagi. Begitu uang pangkal ditagih, Anda nggak pernah bayar uang pangkalnya. Nah, itu seperti kayak daftar. Jadi daftar itu kita, calon murid Anda cuma mensubmit datanya aja, data dirinya aja, tapi nggak pernah bayar. Nah, ketika mereka bayar, maka Anda akan mendapatkan uang kan. Anda akan mendapatkan uangnya di sini. Kita ambil contoh kelas online Anda, misalnya harganya 5 juta premium nih. Oke, nah cara sebelum-sebelumnya yang pernah saya bahas itu adalah mendatangkan traffic menggunakan organik. Organik tuh dari sosial media Anda, followers Anda, viewers Anda dari sosial media, YouTube, TikTok, Instagram, apapun itu, Anda mendatangkan traffic masuk ke sales page kelas online organik. Nah, yang kedua adalah caranya adalah paid ads kan. Saya sudah ceritain ini, cara ini di webinar saya. Lalu juga saya udah ceritain di video saya sebelumnya tentang share the goals, sell the how, itu yang organik. Oke, nah biasa ada 2 cara ini nih. Tapi dua-duanya nggak akan efektif. Kenapa? Karena harga yang Anda jual kelas online-nya nilainya adalah 5 juta rupiah. Nah, kenapa kok nggak efektif? Harga kelas online-nya 5 juta, kenapa nggak efektif pakai paid ads misalnya? Saya mau lebih menekankan gayanya digital marketer ya, dengan menggunakan paid ads. Karena begini, ketika orang memutuskan untuk membeli sesuatu yang mahal, oke, orang itu akan penuh pertimbangan. Banyak pertimbangan sebelum mereka memutuskan untuk mengeluarkan uang gitu dari dompetnya, dari kantongnya, 5 juta, bayar, plok gitu. Kenapa? Anda harus demonstrating value, Anda harus meyakinkan calon murid Anda siapa Anda, setinggi apa personal brand Anda, dan seberapa besar value dari manfaat kelas online Anda. Itu Anda harus bisa demonstrating value semuanya. Dan saya gini, paid ads itu biasanya hanya 1 menit.
Oke, rata-rata malah orang cuma lihat paid ads tuh kurang lebih bisa hitungan detik gitu. Oke, paid ads. Dan ini dalam video ya, saya coba contoh. Dan orang rata-rata berada di sales page kelas online itu kurang lebih sekitar 3 menit. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda bisa demonstrating value, meyakinkan calon murid Anda, membuat murid Anda benar-benar memahami dan merasakan value yang mereka akan terima ketika mereka selesai belajar di kelas online Anda, hanya dengan 3 menit tambah 1 menit, yaitu total 4 menit. Apakah keburu gitu 4 menit Anda ngejelasin semuanya? Nggak keburu kan? Nggak make sense dengan hanya 4 menit Anda bisa meyakinkan murid Anda, calon murid Anda untuk membeli kelas yang harganya 5 juta. Nggak make sense, oke? Nah, jadi yang Anda lakukan adalah Anda harus membuat sesuatu yang namanya ini cara yang udah proven, cara yang udah terbukti ya. Anda harus membuat sesuatu yang namanya webinar, oke? Nah, si webinar inilah yang nanti akan Anda pakai untuk nge-drive traffic ke sales page kelas online Anda. Nah, sekarang tugas webinar ini apa sih? Oke, nah saya akan bahas dulu flow-nya ya. Flow sampai orang tuh mau bayar atau hadir webinar tuh gimana ya? Oke. Nah, webinar ini adalah berupa seperti kayak kelas online. Kelas online juga sama. Cuman webinar ini sifatnya singkat, cuman 1 jam. Oke, dalam 1 jam ini, pertama Anda perlu memberikan value kepada murid Anda dari sebuah webinar itu. Misalnya Anda bisa memberikan 10% dari kelas online Anda, 10-20% dari kelas online Anda beberkan di webinar. Lalu di dalam sebuah webinar Anda perlu mendemonstrating value siapa Anda sebenarnya. Anda perlu meyakinkan murid Anda siapa Anda, kompetensi Anda, gelar Anda mungkin, berapa lama Anda menekuni bidang Anda, berapa murid yang pernah Anda ajari, berapa penghargaan yang Anda pernah dapatkan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua akan menaikkan value personal brand Anda. Yang kedua adalah Anda perlu menjabarkan value dari manfaat kelas online itu sendiri. Seberapa besar masalah calon murid Anda yang bisa Anda selesaikan dengan belajar di kelas online Anda. Semuanya Anda beberkan di dalam sebuah webinar. Webinar ini kurang lebih sekitar 1 jam, oke? Sekitar 1 jam. Jadi di dalam webinar ini, maka Anda bisa meyakinkan selama 1 jam itu Anda harus bisa meyakinkan calon murid Anda untuk membeli kelas online Anda. Juga di dalam CTA di terakhirnya Anda harus menyertakan seperti kayak scarcity, keterbatasan. Jadi murid Anda itu akan tertrigger untuk membeli kelas online Anda. Nanti saya akan ada satu konten lagi saya akan bahas template membuat webinar yang bagus gitu ya. Terus setelah mereka bayar dan hadir webinar, berarti kan sebelumnya kan sama seperti kelas online, seperti kelas online kan. Berarti mereka sebelumnya daftar dulu kan. Nah, sebelum mereka daftar, berarti sebelumnya kan mereka mengunjungi yang namanya sales page atau landing page kelas webinar Anda kan. Nah, kenapa saya bilang sales page? Karena webinar ini sebenarnya bisa juga dibuat berbayar, oke? Tapi berbayarnya tuh sangat-sangat murah, kurang lebih sekitar 100.000. Nah, setelah mereka mau membayar untuk hadir di webinar Anda yang harganya 100.000, maka mereka sudah mengambil komitmen kecil. Nah, ini salah satu strategi sih. Anda bisa nonton video saya tentang foot in the door. Nah, itu saya ngejelasin tentang caranya menambah subscriber dengan strategi foot in the door. Itu saya menjelaskan tentang bagaimana komitmen kecil bisa membawa seseorang untuk memutuskan mengambil komitmen yang lebih besar. Nah, ketika calon murid Anda udah bersedia untuk hadir atau daftar di webinar Anda, berarti mereka udah mengambil komitmen kecil, istilahnya kayak gitulah ya. Nah, sampai sini berarti Anda udah kebayang nih, mereka datang ke sales page webinar, lalu mereka memutuskan untuk mendaftar webinar, dan akhirnya mereka membayar atau hadir di webinar. Kalau webinar free juga bisa ya. Jadi sebenarnya memutuskan untuk membeli itu ada di dalam sini sih. Poin pentingnya nih. Calon murid Anda akan memutuskan beli atau tidak beli itu di sini saat mereka menghadiri webinar Anda itu yang harganya 100.000 itu. Oke, cara ini udah terbukti, udah dilakukan oleh banyak orang, baik secara offline maupun online. Oke, Anda bisa lihat sendiri, The Semua Ringin pun melakukan hal yang sama gitu, melakukan cara yang sama. Arah Hunter, Trading Kilat itu melakukan hal yang sama. Oke, nah setelah di sini kita harus berpikir sekarang bagaimana caranya untuk mendatangkan sales page webinar kan.
Jelas. Caranya digital marketer adalah menggunakan paid ads. Menggunakan ads, advertising, iklan. Bisa menggunakan Facebook atau menggunakan Google. Facebook itu sama-sama Instagram ya. Facebook ads, Instagram ads. Google sama YouTube barengan. YouTube ads, Google ads. Oke, nah Anda bisa menggunakan dua channel ini ya. Berarti menggunakan Facebook ads atau Google ads. Facebook ads adalah sama Google ads ini adalah ujung tombaknya. Ujung dari dimana Anda menginput uang Anda di situ. Jadi kalau tadi kita awalnya saya membahas tentang digital marketing system ini, tujuannya adalah untuk mengubah nilai output itu berkali-kali lipat jadi dari nilai input, ya kan? Nah, nilai inputnya ada di sini. Kita misalnya let's say kita masukin 2 juta, oke? Jadi gini. Nilai CPM itu kalau Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang income YouTuber, saya membahas tentang CPM. CPM itu cost per mile, cost per 1000 views. Nah, cost atau biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan 1000 views, 1000 impressions atas iklan yang Anda pasang di Facebook atau Google. Nah, itu adalah nilai rata-rata sih, nggak benar-benar plek-plekan 20.000. Tapi sini saya ambil contoh 20.000 ya. Jadi 20.000 rupiah itu bisa mendapatkan 1000 views. Let's say kan berarti kita ambil contoh kita bayar 2 juta. Berarti kita mendapatkan berapa views? Tuh kalau 20.000 1000 views berarti kalau 2 juta berapa views? 2 juta berarti 100.000 views kan? Betul ya? Nah, dari 100.000 views yang kita dapat, dari 100.000 impressions atas iklan kita, kira-kira berapa yang masuk, yang ngeklik gitu, yang ngeklik iklan dan masuk ke sales page webinar. Oke. Nah, jadi tujuan atau goal dari ads ini bukan untuk ngejual kelas online, enggak, itu salah kaprah. Tujuan dari ads adalah supaya orang mau ngeklik dan masuk tertarik daftar webinar. Udah, itu aja udah. Oke. Nah, sekarang kita akan ngitung nih angka-angkanya ya. Dari 100.000 views yang orang dapatkan, yang Anda dapatkan, berapa kira-kira dari 100.000 orang itu yang akhirnya ngeklik dan masuk ke sales page webinar? Oke. Nah, ini angka rata-ratanya adalah kurang lebih 1%. Nah, 1% tuh udah angka lumayan pesimis lah ya. Angka pesimis lah. Jadi dari 100.000 Anda akan dapat 1000 orang yang akhirnya ngunjungin sales page webinar. Nah, setelah mereka mengunjungi sales page webinar, berapa kira-kira yang akan daftar webinar? Memutuskan untuk gue mau daftar nih. Nah, let's say aja misalnya 50%. Berarti 500 kan. Dari 500 yang akhirnya daftar, berapa yang benar-benar akhirnya bayar dan hadir di webinar tersebut? Misalkan 50%-nya. Setengahnya yang akhirnya benar-benar bayar dan hadir. 250 kan? Dari 250 orang yang akhirnya hadir webinar, yang akhirnya benar-benar memutuskan, wah ini gue butuh banget nih kelas online ini dan gue harus ikut kelas online ini gitu ya. Misalnya calon murid Anda udah yakin nih memutuskan untuk gue mau ikut kelas online ini. Misalnya hanya 10%. Akhirnya mereka mengunjungi sales page class. Berarti 25 kan? Nah, dari 25 ini yang akhirnya benar-benar daftar, jadi mungkin 40% aja lah ya, 40%-nya. Iya, berarti sekitar 10 orang. Nah, dari 10 orang yang benar-benar akhirnya membayar, mungkin sekitar 50%-nya, 5 orang. Nah, akhirnya Anda dapat 5 orang, 5 murid. 5 murid dikali dengan 5 juta, itu berarti 25 juta. Anda mendapatkan 25 juta. Anda mengeluarkan 2 juta, outputnya 25 juta. Nah, berarti kalau kita hitung-hitung ya. Nah, berarti dari sini ya 100.000 views. Terus ditarik sampai ke sini. Berarti kan 5 dibagi 100.000 kan. 0,005%. Oke. Dari segi ROI gitu ya, return on investment, kira-kira berapa? Dari 2 juta akhirnya menjadi 25 juta. Berarti kan 25 juta bagi dengan 2 juta kan. 12,5 banding 1. Berarti return Anda itu 12 kali lipatnya. 12 kali lipat daripada modal yang Anda setor
untuk membeli 100.000 views ini. 12 kali lipatnya. Ini adalah sebuah digital marketing yang sangat-sangat sukses menurut saya. Oke, nah sekarang kita udah ngomongin enaknya nih. Kita ngomongin flow yang lancarnya gitu, yang lancar jaya gitu. Yang benar-benar bisa menghasilkan banyak uang dengan penjualan kelas online Anda yang harga 5 juta ini. Kadang tuh nggak semulus itu gitu. Ini banyak banget faktor yang membuat suatu digital marketing system itu sukses. Banyak sekali faktornya. Kayak banyak sekali skill yang harus Anda miliki, skill sales, skill digital copywriting, skill marketing, dan segala macam. Dan saya belum akan membahas lebih dalam tentang teknisnya. Jadi saya kira saya akan menjelaskan bagaimana flow-nya, konsepnya. Oke, nah ini adalah sebuah digital marketing system yang sukses. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya nggak sukses gimana? Oke, kalau seandainya 25 juta ini nggak 25 juta, ternyata Anda cuma dapat satu murid yang akhirnya cuma 5 juta misalnya. Berarti kan keuntungan kecil banget. Anda spend 7 juta udah bikin sistem susah-susah, yang daftar cuma satu murid, akhirnya cuma untung 3 juta. Sekarang gimana ya caranya supaya minimal tanpa harus menambah budget ads, Anda bisa mendapatkan murid gitu, mendapatkan murid tambahan gitu, tanpa harus menambah budget ads. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Kita masuk ke tahap yang kedua nih. Tahap selanjutnya adalah Anda ngecek di sini. Ini dari 10 orang yang akhirnya daftar kelas online, kan yang dari 10 orang ini yang akhirnya benar-benar membayar kan 5 orang. Pertanyaan 5 orang lagi kemana? Berarti kan ada 50% kan sisanya yang akhirnya keluar kan, yaitu 5 orang kan. Bener nggak? 5 orang. Ini kan 10, 5 orangnya bayar, 5 orangnya berarti nggak jadi bayar gitu. Oke, nah yang sebelumnya lagi di sini ada 25 orang yang masuk sales page kelas online, yang akhirnya 10 orang akhirnya mau daftar. Berarti ada 60%-nya di sini malah lebih gede. 60%-nya itu sekitar 15 orang yang akhirnya pergi. Nah, yang di sini ada berapa orang coba? 250 yang akhirnya cuma 10%. Berarti ada 90% men yang akhirnya nggak jadi beli nih. Karena mungkin lihat harganya mahal, atau mungkin mereka berpikir ntar dulu deh gitu, saya pikir-pikir dulu apa gitu. Jadi orang yang nggak berani ngambil tindakan saat itu juga. Ada 90% loh. Berarti ini ada 225 orang di sini. Di sini, nah ini jadi 50% ya. Ada sekitar 250 orang. Wow. Ini adalah kebocoran namanya. Ini sebuah kebocoran ini. Nah, di sini ada 50%-nya lagi nih. Berarti 500 orang ya. Setelah Anda melihat ada kebocoran seperti ini, apa yang Anda lakukan? Anda harus bisa saving their lives gitu ya. Jangan sampai mereka hilang lenyap entah kemana gitu. Nah, Anda perlu membuat sebuah sistem yang namanya sistemnya itu adalah sistem follow up. Jadi ini sebagian di dalam digital marketing system ya. Dengan apa Anda bisa memfollow up orang-orang manusia-manusia yang ini yang akhirnya jatuh, bocor gitu ya. Ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama adalah cara yang nggak pakai uang, yaitu dengan menggunakan yang namanya WhatsApp. Ada uang sih dikit ya. Ada uang tapi nggak semahal Anda bayar ads gitu. Sifatnya lebih ke fixed cost bukan variable cost. Nah, namanya WhatsApp atau email marketing. Ini adalah cara yang pertama. Jadi orang-orang yang akhirnya jebol gitu, bukan jebol ya, bocor. Nah, Anda mesti memfollow up mereka dengan mengirimkan konten series. Konten series tuh semacam kayak berupa konten marketing gitu ya. Konten-konten, misalnya ada serangkaian konten, 5 konten, 7 konten, 10 konten. Setiap hari Anda kirim 1 konten, atau setiap 2 hari sekali Anda kirim 1 konten. Konten ini berjalan secara otomatis, bisa juga secara manual Anda dengan broadcast. Oke. Konten-konten ini Anda buat serangkaian misalnya 7 konten gitu ya. Pada setiap orang, setiap tipe kategori yang akhirnya bocor. Jadi misalnya saya mulai dari sini ya. Misalnya ada 5 orang kan, 5 orang akhirnya nggak jadi daftar. Anda kirimkan kepada 5 orang ini 7 konten series misalnya ya. Setiap harinya, setiap 2 hari 1 konten. Konten-konten itu
tujuannya adalah untuk men-overcome objections. Kira-kira nih 5 orang ini, oke, mengapa sih kok mereka udah daftar, udah masukin data diri, akhirnya mereka nggak jadi bayar? Anda harus bisa overcome objections yang ada di dalam diri 5 orang ini gitu, dengan konten-konten yang Anda kirim secara berkala dengan menggunakan WhatsApp dan email. Dan akhirnya ketika mereka akhirnya bisa objections mereka bisa Anda handle, akhirnya ada sekian persen dari 5 orang ini yang akhirnya masuk dan membayar kelas online Anda. Misalnya akhirnya 40% dari 5 orang ini akhirnya memutuskan, oke, gue jadi bayar. Berarti kan Anda dapat 2 dong. Dapat 2 orang di sini yang akhirnya balik gitu. Bener nggak? Akhirnya bayar dan membayar. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Yang ini Anda juga bikin konten series. Ini Anda bikin konten series. Ini Anda bikin konten series. Ini Anda bikin konten series. Sehingga mereka akhirnya balik lagi gitu. Mereka akhirnya balik lagi. Sekian persennya dari mereka akhirnya balik lagi. Untuk yang ini nggak bisa pakai WhatsApp dan email. Kenapa? Karena Anda belum pernah punya database-nya nih, khusus yang 500 ini. Nah, tapi Anda bisa follow up dengan namanya Google Ads dan Facebook Ads lagi. Karena setiap orang yang masuk ke sales page webinar, daftar webinar, bayar webinar, sales page kelas online, daftar kelas online, bayar kelas online, semuanya sudah kita pasangin tag. Jadi kayak semacam tracker gitu. Begitu dia ngeklik masuk ke sales page webinar, maka mereka akan bisa kita pasangin sebuah tag. Oke, tag itu adalah penanda bahwa orang ini pernah masuk nih ke sales page webinar. Oh, orang ini pernah sampai ke daftar kelas online, tapi habis itu hilang. Oh, orang ini udah pernah sampai bayar kelas online. Semua bisa dipasangin tagnya, penanda. Jadi semacam kayak gini lah ya. Jadi Facebook dan Google Ads ini bisa tahu gitu, siapa yang akhirnya masuk ke sales page webinar dan akhirnya pergi. Oke, nggak lanjut. Jadi kita memberitahu Facebook sama Google, tolong follow up dong gitu. Tapi kita harus membayar ads lagi. Tapi ads yang kita bayar ini namanya remarketing ya. Istilahnya itu remarketing atau retargeting. Ads yang kita bayar untuk retargeting, untuk mentargeting orang-orang yang pernah mengunjungi website kita, itu nggak semahal ads yang kita pakai untuk mendatangkan orang-orang baru yang nggak pernah mengunjungi website kita atau nggak pernah mengunjungi sales page kita. Oke, ini kurang lebih adalah seperti ini ya sistemnya nih, sistem digital marketingnya sampai ke tahap kedua. Nah, yang ketiga gimana? Tahap terakhirnya adalah ini menurut saya paling keren. Ketika murid Anda akhirnya sudah yang membayarnya, misalnya ada 5, let's say ada 5 tambah 2 jadi 7 lah ya. Akhirnya Anda ngumpulin murid, dia masuk ke database murid Anda, database murid. Oke, masuk mereka ke database murid Anda. Nah, si database murid ini akhirnya gunanya buat apa sih? Jadi gini, akhirnya orang-orang yang kita udah pernah menjadi murid Anda, kita bisa masukkan ke namanya Artificial Intelligence. Oke, AI ini dimiliki adalah sebuah fitur yang dimiliki oleh si Facebook dan Google tadi gitu. Nah, tujuannya apa sih si Facebook? Kita ngasih tahu Facebook lagi bahwa murid kita akhirnya ada yang akhirnya kita mendapatkan murid gitu tujuannya. Tujuan buat apa sih? Nah, si AI ini akan memberitahu, gunanya adalah untuk supaya si Facebook dan Google ini mereka akan mengetahui akhirnya, oh ternyata orang yang akhirnya membayar 5 orang ini gitu ya, itu tipikalnya seperti apa sih, aktivitas online-nya seperti apa sih, sukanya apa sih, dan apa yang mereka kerjakan di dalam dunia online, apa profesi mereka. Facebook dan Google akan membaca hal-hal seperti itu, aktivitas online dari orang yang akhirnya berhasil menjadi murid Anda. Dan Facebook dan Google akan mencari orang yang similar atau kembarannya dari murid Anda. Maksudnya kembaran itu bukan dalam hal fisik ya.
kembaran dari sisi aktivitas online. Facebook atau Google akan mencari orang-orang yang punya aktivitas online yang mirip atau sama dengan aktivitas online murid Anda. Sehingga iklan ini akan lebih tertarget. Jadi 100.000 views ini akan lebih tertarget. Nah, gunanya apa kalau misalnya seandainya lebih tertarget 100.000 views ini? Berarti nilai 1% ini jadi naik kan? CTR-nya. Jadi 2% misalnya. Oke. Bayangkan jika jadi 2% berarti ujung-ujungnya jadi 2 kali lipat. Oke, dan ada kemungkinan juga presentasi ini malah juga ikut naik karena lebih tertarget orang-orangnya. Orang-orangnya target marketnya pas dengan yang Anda butuhkan gitu. Bayangkan jika semua presentasi di sini naik, maka jelas omset Anda akan naik dong. Dan berarti ROI Anda akan naik. Jadi bukan 12 kali lipat, mungkin di atasnya. Tapi menurut saya 12 kali lipat ini sudah sangat baik ya. Oke. Nah, itu adalah gunanya AI-nya. Kalau di Google itu namanya ada Google Conversion Tracking atau similar audience. Nah, kalau di Facebook itu ada juga yang namanya Facebook Pixel dan kita bisa bikin audience yang namanya look-alike audience. Ada banyak sekali skill dan skill teknis yang saya belum bahas di sini, jadi saya baru hanya menjelaskan kepada Anda kurang lebih flow-nya apa yang bisa sistem ini lakukan gitu ya, secara otomatis. Anda bisa lihat sendiri berarti di sini bahwa digital marketing system ini adalah sebuah sistem yang bisa kita bangun gitu ya sekali sehingga dia bisa berjalan dengan sendirinya. 90% mesin ini berjalan secara otomatis. Saya simpulkan bahwa tujuan mesin ini sebenarnya adalah simple, untuk mengubah nilai input berkali-kali lipat, oke, menjadi nilai outputnya. Mengubah yang tadinya ini nilai inputnya 2 juta menjadi 25 juta. Oke, kesimpulan yang paling akhir adalah jika Anda sudah memiliki kualitas kelas online yang oke, yang bagus, dan Anda sudah memiliki kualitas digital marketing system yang oke dan bagus, Anda tinggal menaikkan budget Anda untuk memperbesar outputnya. Anda tinggal meningkatkan inputnya sehingga outputnya secara otomatis akan besar juga. Seperti yang di awal video, misalnya 2 juta, Anda naikkan menjadi 10 juta. 4 kali lipatnya kan. Berarti Anda bisa mendapatkan di sini 125 juta. Nah, kalau seandainya 10 juta Anda naikkan menjadi 100 juta, ya berarti outputnya kurang lebih 1,25 M. Dan seterusnya. Oke, walaupun sebenarnya belum tentu semulus ini ya. Anda naikkan inputnya, outputnya ikut naik. Belum tentu di dunia realnya belum tentu semulus itu. Oke, bisa jadi mungkin outputnya akan lebih rendah, bisa jadi malah lebih tinggi. Nggak ada yang seberapa pasti. Market itu sangat-sangat, maksudnya dunia usaha di dunia real itu nggak plak-plakan seperti yang saya tulis di sini. Tapi dengan saya menjelaskan konsep seperti ini, pikiran Anda akan benar-benar terbuka dan wawasan Anda akan lebih mengerti gitu cara kerjanya digital marketing system. Oke, untuk menjual sebuah kelas online dengan harga premium. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai cara menjual kelas online dengan harga premium menggunakan digital marketing system? Jika ada pertanyaan, silakan langsung tulis saja di komen. Oke. Saya simpulkan sebenarnya digital marketing system ini atau dengan strategi digital marketing seperti ini sangat cocok bagi Anda yang sudah merasa bahwa kualitas dari kelas online yang Anda punya itu sudah oke. Anda sudah yakin dengan value dari manfaat dan value dari personal brand Anda itu sendiri. Dan yang kedua, Anda punya skill sales dan skill copywriting. Karena skill sales dan copywriting adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan digital marketing system ini. Dan yang ketiga adalah Anda menguasai basicnya Facebook Ads. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan saya akan terus membuat konten-konten tentang caranya menjual kelas online, caranya membuat kelas online, dan juga tips dan peluang bagi Anda para YouTuber edukatif. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Share the goals, sell the how. Bye.